Selamat pagi adik-adik sekalian, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan perkuliahan biokimia. Keseimbangan asam basa dilanjutkan dengan sistem buffer ya. Jadi di dalam topik ini juga terdapat topik sistem buffer ya. Sebelumnya kita ketahui bahwa untuk mempelajari yang namanya asam basa, kita perlu tahu yang namanya pH ya. pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian H+ ya, kita ketahui bahwa H+ adalah suatu proton. Selanjutnya pH secara umum ya yang kita pelajari di dalam ilmu kimia itu ada rentangnya 0 sampai 14 ya. Bila pH kurang dari 7 ya, berarti kita akan menilai konsentrasi dari H+-nya. Ya. Jadi bila konsentrasi H+ tinggi ya, artinya min log ini ya besar, maka pH-nya akan semakin kecil ya, semakin bergeser ke kiri ya. Artinya patokan kita adalah pH netral yaitu 7, berarti larutan ini bersifat asam jika kurang dari 7 ya. Semakin tinggi konsentrasi asam, maka pH akan semakin berkurang ya. pH semakin rendah, semakin kecil. Ya, kembali ke rumus ini. Selanjutnya, bila konsentrasi H+-nya makin tinggi, maka pH ya akan bersifat pH akan makin bergeser ke kanan ya, karena pH netral kita dari 7, maka jika pH-nya lebih dari 7, maka larutan akan dikatakan basa atau alkali ya. Nah, ini penting untuk diketahui, jangan dilupakan ya. Nah, ini sebagai contoh. Ya. Kisaran pH adalah 0 sampai 14. Kenapa ada 0? Karena min log ya. Min log konsentrasi dari 1 itu nilainya kan 0 ya. Konsentrasi tertinggi adalah 1, min lognya adalah 0. Ya, pH-nya berarti sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita lihat pH netral adalah 7, berarti konsentrasi ya dari konsentrasi dari H+-nya adalah 0,0000001 ya. Jadi semakin konsentrasinya semakin besar dari H+ ya, artinya semakin banyak proton H+, pH akan mendekati 0. Tetapi jika ya konsentrasi H+ semakin berkurang, artinya makin kecil ya, maka pH-nya akan semakin besar ya, mendekati 14. Nah, dikatakan bahwa asam itu merupakan donor H+ ya. Kemudian basa adalah akseptor H+ atau yang memberikan OH- ya kepada larutan. Ini harus ingat. Ya. Jadi larutan dikatakan asam atau basa ya. Yang pertama sifatnya donor elektron, donor ini proton H+ itu dikatakan asam. Ya, makanya kalau banyak H+, maka sifatnya asam ya. Tetapi basa ya, akseptor H+ atau memberikan OH- pada larutan ya, sifatnya. Nah, dikatakan basa kuat bila terdisosiasi secara sempurna di dalam larutan ya. Contohnya adalah HCl ataupun NaOH. Dikatakan sebagai asam atau basa lemah jika hanya sebagian yang terdisosiasi di dalam larutan. Misalnya di sini adalah asam laktat ataupun asam karbonat ya. Jadi kalau kuat ya,
senyawa ini akan terdisosiasi secara sempurna. Kalau asam, contohnya asam kuat adalah HCl atau H2SO4, ya. Sedangkan basa contohnya adalah NaOH, ya. Nah, bagaimana dengan tubuh kita? Ya, berapakah pH kita? Bagaimana dengan pH kita manusia? Nah, di sini ya, tubuh kita ini sangat terpengaruh oleh pH, ya. Oleh karena itu pH ini harus dikendalikan secara ketat. Ya. pH cairan ekstraseluler itu kisarannya umumnya adalah 7,4. Kalau darah kisarannya 7,35 sampai 7,45. Ya, ini adalah range normalnya. Jadi kalau mau periksa pH darah, ya kisarannya ini. Ya. Jika pH ya darah kurang dari 6,8 atau lebih dari 8, ya, maka akan menyebabkan kematian. Ya. Jadi kalau pH-nya kurang dari 6,8 dan atau lebih dari 8, ya, sifatnya adalah fatal. Selanjutnya, jika pH kurang dari 7,35, berarti pH darah ini kurang dari 7,35, ya, dikatakan kondisi kita mengalami asidemia, ya, atau secara klinis, ya, kondisi pH di dalam darah kurang dari 7,35, asidemia ini disebut asidosis. Selanjutnya, pH yang lebih dari 7,45, ya, atau alkalemia itu dikatakan alkalosis, ya. Di gambar ini terlihat bahwa survival range, ya, atau pH darah normal kita, darah homeostasis darah, ya, manusia itu 7,35 sampai 7,45. Ya, lebih dari 7,45 dikatakan alkalosis, batasnya adalah 8. Sedangkan asidosis ya 7,35 sampai 6,8. Karena di bawah 6,8 ataupun pH lebih dari 8 itu sudah fatal, ya, dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ya, pH sangat diperhatikan sekali. Nah, salah satunya dengan ini, menjaga keimbangan asam dan basa. Ya. Ini harus dipertahankan kisaran pH darah 7,35 sampai 7,45. Oleh karena itu, segala pendukung yang mempengaruhi pH, ya, seperti konsentrasi H+ ini, ya, karena pH adalah min log H+, ini harus diperhatikan, ya. Konsentrasi H+ yang diserap ya selalu setara dengan H+ yang dilepaskan. Ya. Ya, karena itu pH darah kisaran 7,35 sampai 7,45 ini harus dipertahankan. Ya. Kalau tidak, ya, hasil metabolisme yang secara fisiologis itu menyebabkan terbentuknya asam dan basa, ya, maka ini ya harus ada sistem yang membuat konsentrasi yang diserap itu, ya, konsentrasi H+ yang diserap dengan konsentrasi H+ yang dilepaskan itu harus dalam keadaan seimbang, ya, imbangnya normal. Selanjutnya, ya, mengapa pH ini sangat berpengaruh, ya? Kita tahu bahwa metabolisme kita atau fisiologis kita itu sangat bergantung dengan enzim, ya. Sedangkan enzim ini, ya, memiliki pH optimal, ya. pH optimal. Jadi pH optimal di mana pH tertentu mengakibatkan kerja enzim itu baru bisa optimal, ya. Itu. Ya. Jadi kalau perubahan pH begitu drastis, maka enzim pun akan berubah aktivitasnya, ya, bisa menurun ataupun inaktif. Selanjutnya, ya,
perubahan pH ini juga akan mempengaruhi organ-organ penting dan kerja seluler. Ya. Contohnya otak ataupun jantung, ya. Misalnya pada eksitabilitas saraf dan otot, ya. Mana kalau pH-nya menurun, ya, pH-nya menurun, maka eksitabilitas juga akan menurun. Dan pH meningkat juga akan meningkatkan eksitabilitas saraf dan otot, ya. Nah, kita coba mengingat kembali, ya, bahwa beberapa macam-macam contoh, ya, dari bahan-bahan yang di sekitar kita itu berbeda-beda pH, ya. Kita ketahui kalau manusia tadi adalah kisaran 7,35 sampai 7,4. Di sini yang mempengaruhi kehidupan tadi, ya, 6, di sini digambarin 6,8 sampai 8, ya. Ini bisa bertahan. Tapi kurang dari 735 atau lebih dari 745 itu sudah berbahaya, ya, istilahnya bukan berbahaya menyebabkan kematian, tapi memang harus dikoreksi, ya. Nah, kita lihat di gambar ini, di mana air hujan itu memiliki pH 5,5, ya, berarti kurang dari 7. Ini sifatnya mulai asam, ya. Sedangkan baking soda, deterjen itu lebih dari 7, ya. Nah, ini, ya, bahan-bahan ini jika, ya, terkonsumsi misalnya oleh kita, ya, maka kemungkinan akan memberikan pengaruh bagi tubuh kita, ya. Nah, ini gambar ini juga sama, ya. Terlihat bahwa yang bagian merah ini adalah bagian yang asam, di mana konsentrasi H+ yang sangat tinggi. Di bagian yang bawah yang biru ini adalah bagian yang basah, ya. Lihat di sini ada pH netral, ya, makin ke bawah, ya, sampai ke asam lambung, ya. Dari asam lambung, cairan asam lambung itu pH-nya 2, ya. Kemudian amonia itu pH-nya di sini makin basah, ya. Ini dari. Nah, ternyata hasil dari proses fisiologis di dalam tubuh kita itu banyak menghasilkan asam dibandingkan dengan basa, ya. Selain dihasilkan juga dari yang kita konsumsi, misalnya makanan tadi contohnya, ya. Kita banyak makan produk-produk, ternyata produk-produk itu sampai buah-buahan misalnya itu pH-nya itu kurang dari 6, ya. Kemudian dari hasil metabolisme, ya, contohnya protein itu menghasilkan asam sulfat dan fosfat, ya. Metabolisme asam lemak pun menghasilkan benda keton, glikolisis anaerob menghasilkan laktat, dan glikolisis aerob menghasilkan CO2, ya. Metabolisme seluler pun menghasilkan CO2, ya. Ini nanti kita lihat bagaimana CO2 kok bisa membuat pH kita semakin rendah, mempengaruhi pH, ya. Nah, ini, ya, bagaimana CO2 bisa dihasilkan dari metabolisme, ya, dari dalam hal ini adalah katabolisme lipid, protein, karbohidrat, ya. Ini kita udah pelajari di metabolisme sebelumnya, ya. Ini juga sama. Nah, ini, ya, contoh-contoh asam dihasilkan oleh tubuh kita, ya. Nah, sekarang bagaimana pengaturan imbangan asam dan basa, ya.
Imbangan asam dan basa dipertahankan dengan mengatur ini, ion hidrogen, proton, H+, ya. Dikoordinasikan dengan 3 sistem. Yang pertama sistem buffer, yang kedua adalah fungsi fisiologis dari paru dan ginjal, ya. Nah, buffer ini bisa buffer kimia, ya, ataupun yang fisiologis tadi, ya, ekskresi H+ dari renal, ya, ataupun respirasi, ya, ekskresi CO2 dari paru. Untuk pengaturan jangka panjang, ya, pengaturan dalam arti proses eliminasi, ekskresi, ya, bukan netralisasi, itu dilakukan oleh 2 organ, itu paru dan ginjal, ya. Jadi paru dan ginjal mengatur ekskresi, ya, dan reabsorpsi, ya, ion H+ ataupun ion bikarbonat. Selanjutnya, untuk jangka pendek, ini yang diatur oleh sistem buffer kimia, ya. Di mana buffer ini bereaksi seketika atau instan dalam hitungan beberapa detik. Tetapi kalau mekanisme respirasi dari paru, ya, ekskresi CO2 ataupun ekskresi H+ dari renal itu memerlukan waktu beberapa jam, ya. Kalau respirasi paru itu dari hitungan menit sampai jam, tetapi kalau misalnya mekanisme renal itu dari jam sampai hari. Jadi dikatakan sistem yang cepat untuk mengatur konsentrasi H+ itu adalah sistem buffer kimia, ya. Contohnya sistem buffer bikarbonat, sistem buffer fosfat, ataupun sistem buffer protein. Selanjutnya yang kedua, ya, ini kedua untuk mempertahankan konsentrasi pH pada range normal, ya, atau konsentrasi H+ pada range normal atau pH dalam range normal itu dengan ekskresi CO2 pada mekanisme respirasi ataupun ekskresi H+ pada mekanisme renal, ya, atau ginjal. Nah, ini kita lihat, ya, di gambar ini kita lihat bagaimana CO2 itu dihasilkan dari proses respirasi tubuh sel, ya, ataupun dari hasil kegiatan di dalam sel-sel sendiri, ya. Jadi bukan karena respirasi, tapi misalnya oleh pengaruh dari enzim karbonik anhidrasa, ya, yang dapat nanti kita lihat karbonik anhidrasa pun dapat memecah, ya, asam karbonat menjadi CO2. Nah, di sini kita lihat CO2 akan dibawa keluar dari tubuh kita, ya, untuk diekskresikan. Baik, kita mulai dari organ paru. Bagaimana organ paru terlibat dalam mekanisme homeostasis pH darah? Kita ambil contoh yang pertama. Pada keadaan asidosis metabolik, di mana pH darah itu turun, ya, kurang dari 7,35, ya, kurang dari 7,35. Nah, diupayakan di dalam darah asam karbonat, ya, itu dikurangi dengan cara meningkatkan frekuensi nafas atau respiration rate, ya. Nah, dikatakan di sini, ya, asidosis metabolik. Asidosis metabolik, ya, dilihat bahwa asam karbonat kemungkinan tinggi di dalam darah, ya, bagian dari metabolik. Sehingga diupayakan, ya, dengan mengurangi dengan cara meningkatkan respirasi, ya, frekuensi respirasi, respiration rate, frekuensi nafas, ya, sehingga CO2 banyak yang dikeluarkan dari paru. Ya, jadi
Saya masih ingat nih kalau kuliah, ya, dimana kalau ada asidosis, ya, ataupun alkalosis metabolik, kompensasinya adalah respiratori. Ya. Katakan asidosis metabolik atau respiratorik jika penyebab dari asidosis itu adalah proses metabolik ataupun proses respiratorik, ya. Itu kan lebih dipelajari nanti dalam mekanisme, ya. Selanjutnya, dalam keadaan sebaliknya, jika terjadi alkalosis metabolik, di mana pH darah itu lebih dari 7,45, ya, 7,45 diakibatkan oleh keadaan metabolik, maka sebagai kompensasinya, ya, untuk mempertahankan CO2, ya, agar pH darah ini tetap dalam range normal, ya, dikurangi kurang dari 7,45, maka frekuensi napas juga akan diturunkan. Jadi orang ini seperti menahan nafas, ya, respiration rate-nya akan turun. Ini ya, kita lihat. Jadi segala reaksi metabolik itu akan menghasilkan, ya, proton, ya, ion H+. Kemudian ion H+ ini, ya, harus diikat dengan asam karbonat, bikarbonat, menghasilkan asam karbonat ini. Ya, akibatnya dengan produksi H+ yang tinggi, maka pH akan semakin rendah, ya, akan jadi asam yang disebabkan oleh reaksi metabolik. Ya, sebagai upaya untuk menurunkan konsentrasi H+ ini, ya, maka produksi dari H2SO3 ini juga akan diturunkan. Caranya adalah dengan, ya, cepat mengeluarkan CO2, ya, cepat dikeluarkan, ya, sehingga, ya, pernapasan akan jadi cepat, ya. Di sini kita lihat apa sih hubungan antara tekanan suhu udara dengan pH darah, ya, hubungan CO2 dengan pH darah. Ini ada timbangan, ya, timbangan homeostasis. Di sebelah kiri kita ini adalah slide ini adalah tekanan CO2 dan sebelah kanan adalah pH, ya. Kisaran normal dari pH kita tahu 7,35 sampai 7,45. Kisaran normal dari tekanan pH CO2 adalah 40 sampai 45 mm Hg. Nah, kita akan lihat jika pH-nya semakin berat, ya, artinya apa? pH ini makin besar, ya, pH-nya makin besar, ya, maka di sini kita lihat, ya, jika pH-nya ini makin besar, ya, maka ini, ya, makin tinggi, ya, maka pH CO2 ini akan turun, ya. Nah, tetapi kita lihat apa sih hubungan, ya, CO2 yang dieksalasi dengan upaya dengan CO2 yang diekskresi dengan upaya dengan pengaturan pH, ya, gini. Tekanan CO2 ini kita lihat bisa meningkat, bisa menurun, ya. Semakin tinggi tekanan CO2, ya, tingkat CO2-nya ini makin banyak, maka pH-nya akan makin turun, ya. Tetapi, ya, jika tekanan CO2 ini makin kurang, maka pH-nya akan meningkat, ya. Oleh karena itu, ya, proses yang pertama yang kita
pelajari tadi, yang kita singgung tadi, di mana ada asidosis metabolik, ya. Asidosis metabolik diharapkan dengan respirasi pengeluaran CO2 yang makin tinggi, artinya timbangan dari CO2 ini dibuat makin ringan ke atas, ya. Ini ya, makin ringan ya. pH yang kita harapkan juga makin naik, ya, makin ke atas. Ya, sama juga dengan proses alkali ya. Jika proses alkali, ya, ini kita harapkan dengan kita, ya, alkali ya di alkalisis metabolik ya, dengan menahan nafas, ya, kita harapkan tekanan atau bukan tekanan ya, kita harapkan pH-nya juga akan makin turun ya. Ini sama ya. Tadi gitu kompensasinya ya. Jadi makin banyak respirasi ya, diharapkan pH akan semakin turun ya. Makin banyak respirasi artinya apa? Tekanannya diturunkan ya. Berarti kita harapkan pH-nya makin meningkat ya. Ini pada keadaan orang asidosis metabolik. Tetapi jika pada keadaan alkalosis di mana pH-nya sudah tinggi, diharapkan ya CO2-nya itu ditahan ya, tahan sehingga pH-nya makin menurun ya. Itu jadi CO2-nya makin ditingkatkan kalau misalnya mau menurunkan pH ya. Selanjutnya yang kedua, ginjal ya. Ginjal ini merupakan regulator pH yang efektif ya. Oleh karena itu bila ada masalah dengan organ ginjal, maka homeostasis pH ini akan gagal ya, mengalami masalah. Fungsi ginjal ya, mengatur sekresi dan reabsorpsi proton atau ion H+. Kemudian mengatur sekresi dan reabsorpsi bikarbonat. Selain itu, ginjal juga mengatur pemproduksi amonia, produksi buffer ya, asam karbonat atau bikarbonat dan fosfat. Kita lihat sini. Yang pertama amonia. Yang kita tahu di pelajaran sebelumnya, kuliah sebelumnya tentang metabolisme ya. Amonia atau NH3 ini ya dihasilkan dari deaminasi asam amino glutamin ya, dari metabolisme asam amino dikatalisis oleh enzim glutaminase ya. Kemudian proton yang beredar di dalam tubuh hasil metabolisme ini berikatan dengan amonia ya. NH3 itu membentuk ion amonium ya, ion amonium atau NH4+ ya, NH4+ ya. Amonia tadi NH3 ya, berkaitan dengan amonium, bentuk ion amonium itu ada di tubulus ya, distal, berkaitannya di tubulus distal. Ya, contohnya ini gambarnya ya. Ini adalah kapiler, kemudian ini adalah tubulus distal ya, sel tubulus distal, di mana di dalam sel ini ada lumen ya, ada lumen yang isinya adalah hasil filtrasi tubular ya. Kita tahu bahwa ginjal itu ada nefron ya, difiltrasi, darah akan difiltrasi di glomerulus, kemudian filtratnya akan turun melalui tubulus ya. Di sini kita lihat bahwa hasil dari deaminasi asam amino itu ada yang menghasilkan amonia. Kemudian amonia ini akan dirilis, diekskresikan ke tubular filtrat, lumen tubulus distal. Selanjutnya, dari hasil metabolisme kita ya, dari hasil metabolisme kita, contohnya ya,
Pemecahan dari asam karbonat menghasilkan bikarbonat dan H+. H+-nya akan keluar diekskresikan. H+ ya, ion H+ dan NH3 akan berikatan membentuk ion amonium. Inilah yang akan diekskresikan. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem buffer atau penyangga kimia ya. Sistem buffer atau penyangga ya, komponen yang berfungsi untuk melepas atau menarik H+ dari suatu larutan sehingga pH-nya stabil. Kalau di darah ya kisarannya 7,35 sampai 7,45 ya. Kemudian sistem buffer ini ada pasangannya ya. Kita tahu bahwa asam itu pendonor H+, basa itu adalah akseptor H+, atau penyerap atau penerima H+. Ya. Nah, di sini ya, jika asam lemah ya sebagai donor H+, ya, basa konjugatnya lah yang akan menerima H+. Kemudian mekanisme ini menetralisir kelebihan H+, ya. Artinya menetralisir konsentrasi H+ yang tinggi. Sifatnya itu temporari ya, berubah tidak permanen sesuai kebutuhan ya, jika konsentrasi H+-nya tinggi saja atau lebih dari kisaran normalnya, artinya pH-nya terus kurang dari 7,35 ya, dan tidak melakukan proses eliminasi. Ya, proses eliminasi dilakukan oleh organ ginjal dan paru. Sistem buffer yang utama dalam tubuh ini yang sering kita singgung adalah yang pertama itu adalah buffer asam karbonat bikarbonat. Ya, itu paling banyak di extracellular fluid. Ya, kemudian buffer fosfat. Ini ada di intracellular fluid ya, dan urin, dan buffer protein ada di extracellular fluid dan intracellular fluid. Extracellular itu bisa di dalam kardiovaskular ya, atau di lubang intraseluler. Ya. Buffer protein contohnya yang ada di dalam darah itu adalah buffer hemoglobin eritrosit, ya, ataupun buffer asam amino dan buffer protein plasma. Ya. Buffer yang ada terdapat dalam cairan intraseluler ataupun yang di ekstraseluler. Ya, yang terdapat dalam cairan ekstraseluler itu buffer asam karbonat bikarbonat. Kemudian buffer ya protein ataupun ya protein ini ada 3 ya, paling baik plasma ya, hemoglobin sama amino. Kemudian yang intraseluler itu buffer fosfat ya. Buffer fosfat ini juga bisa ada di dalam urin. Ya, buffer yang terjadi di urin. Oke, ini kita lihat kation dan anion di cairan tubuh ya, tergantung kompartemen. Ini adalah contoh saja. Kita lihat bahwa anion ya, di sini kita bikarbonat contohnya ya. Bikarbonat itu ada di plasma, ada di intraseluler dan ada di intraseluler, tetapi buffernya itu ada terjadi di dalam ekstraseluler. Nah, buffer asam karbonat bikarbonat fungsi utamanya adalah ya. Jadi kita ingat buffer asam karbonat ini sebagai asam ya. Karbonat ini adalah donor H+, bikarbonat ini adalah penerima H+. Ya. Fungsi utamanya itu mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fix dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Ya. Jadi,
Kita lihat di sini, ya. CO2 ya berkaitan dengan H+ bisa menjadi asam karbonat, kemudian dipecah menjadi H+ dan karbonat. Ini adalah buffer asam karbonat bikarbonat. Ya, kerjanya ini bolak-balik. Ini yang kita singgung di awal. Ya, jikalau keadaan asidosis metabolik, ya, di mana konsentrasi H+ ini tinggi akibat dari ya banyaknya terbentuknya asam karbonat misalnya ya, dari proses metabolik lah ya, maka kita upayakan untuk mengeluarkan CO2 itu sebanyak-banyaknya sehingga produksi ya dari H+ ini nanti akan berkurang. Ya. Nah, oleh karena itu penambahan komponen dari satu komponen ini saja itu mengakibatkan perubahan konsentrasi komponen lainnya. Kita harapkan dengan pengurangan CO2 maka komponen yang lain pun akan berkurang. Nah, organ yang mengatur ya, yang mengatur buffer asam karbonat bikarbonat itu adalah ginjal yang utama itu tadi. Makanya oleh karena itu bila ginjal atau renal mengalami gangguan maka proses homeostasis keseimbangan asam basa pun akan sangat terganggu. Organ kedua adalah apa? Keterbatasan dari buffer ion asam karbonat bikarbonat ini tidak dapat mencegah perubahan pH ya di ekstraseluler oleh karena peningkatan CO2. Jadi kalau CO2-nya banyak, nah sudah tidak tertolong lagi ya untuk mencegah perubahan pH ya. Jadi sistem ini hanya bekerja bila respirasinya normal, parunya normal. Ya. Parunya normal. Diharapkan kita seperti tadi, CO2-nya dapat diekskresi. Ya. Kemudian kemampuan dari penyelenggara buffer juga tergantung dari salah satunya, yaitu adalah di sini bikarbonat. Nah ini ya komponen dasar sistem buffer asam karbonat bikarbonat yang menggunakan CO2 dengan cadangan bikarbonat. Ya. Ini CO2 ya. Seperti gambar di awal. Jika natrium ditambahkan ya, maka bisa natrium karbonat. Ini adalah cadangan karbonat yang kita masukkan. Ya. Jadi kalau terdapat penambahan asam fix atau asam organik, maka ya ini dari metabolik. Asam karbonat pun akan meningkat. Ya, produksi CO2 juga akan meningkat. Oleh karena itu, CO2-nya harus dibuang, ya, tidak bertumpuk. Selanjutnya, mekanisme ginjal untuk mempertahankan konsentrasi buffer, ya. Dalam hal ini adalah mempertahankan bikarbonat. Yang pertama, ya, semua bikarbonat yang difiltrasi itu maksimal semua di reabsorpsi. Ya, karena kita butuh simpanan bikarbonat. Jadi syarat untuk buffer asam karbonat bikarbonatnya harus ada, ready. Ya. Jadi saat filtrasi, ya ini di tubulus proksimal. Kalau tadi pembentukan amonium itu di tubulus distal, sekarang reabsorpsi bikarbonat itu terjadi di tubulus proksimal. Ya, sini dilihat bahwa
hasil filtrasi dari glomerulus, ya, salah satunya adalah ion natrium, ya, ion natrium. Kemudian tubulus distal pun, ya, tubulus distal pun akan memproses, ya, sel tubulus distal ini gabungan misalnya CO2 dan H2O untuk membentuk asam karbonat, ya, oleh karbonik anhidrasa. Kemudian asam karbonat ini akan melepaskan H+-nya untuk dibuang. Ya, ini adalah fungsi ginjal yang pertama untuk mengekskresikan ion H+. Namun yang kita pelajari di sini adalah kita ingin menyimpan kembali, ya, bikarbonat yang sudah diekskresikan oleh di awal di glomerulus, ya. Maka bikarbonat ini yang sudah ada di di tubulus, lumen tubulus itu akan berkaitan kembali dengan ini, ya, dengan H+, ya, kemudian menjadi asam karbonat, ya, pecah kembali, CO2 masuk, ya, ikut lagi kembali. Nah, sehingga harapannya CO2 ini, ya, bikarbonat ini, CO3 ini, ya, akan terbentuk kembali dan direabsorpsi kembali ke dalam kapiler. Ya, dilihat di sini bahwa yang sudah terbentuk, ya, yang sudah ada di tubulus ini digabungkan lagi, kemudian CO2 dibawa masuk, H2O dibawa masuk, ya, CO2-nya nanti bertemu dengan H2O, dirakit lagi, ya, H+-nya dibuang, karbonatnya dibawa masuk. Kemudian, ya, di tubulus distal, ya, bikarbonat itu dibentuk lagi untuk menggantikan, ya, bikarbonat yang dipakai untuk menggantikan ini, ya, bikarbonat yang dipakai oleh asam yang tidak menguap, misalnya HCl, ya, H3O4, H2SO4 atau asam organik dari proses metabolisme. Jadi pemakaian bikarbonat juga digunakan oleh asam-asam yang tidak menguap lainnya dalam proses metabolisme. Ya, jadi harus dibentuk kembali. Yang sudah keluar ke lumen tubulus direabsorpsi, ya, yang sudah habis, ya, atau ini ditambahkan dengan sintesis di tubulus distal. Ya, di tubulus distal. Ya. Nah, ini, ya, misalnya natrium fosfat, ya, difiltrasi dari glomerulus, ya. Ini akan melanjutkan, ya, natrium H+, jadi fosfat akan dibuang ke urin, tapi di dalam sel tubulus dilihat bahwa sama, ya, seperti distal ini juga sintesis kembali, sudah dibuang, H+-nya dikeluarkan, ya, bikarbonatnya akan direabsorpsi kembali, ya. Nah, penukaran, ya, H+, ya, ditukar dengan ion Na+, ya. Proses pertukaran ini bisa berlangsung sampai pH 4,5, ya. Nah, jika ini pH sudah terjadi pH 4,5 di dalam lumen, ya, tubulus, maka, ya, sekresi dari H+ ini akan terhenti, ya, karena selisih dari filtrat dan di dalam sel tubulus ini terlalu tinggi, ya. Makanya untuk mencegah pH yang terlalu rendah dan ketersediaan H2+ bikarbonat ada dua mekanisme. Nah, ini tadi yang kita lihat, buffer fosfat, ya.
semua bikarbonat diserap kembali dan H+ yang dieskrisikan itu diikat dengan fosfat ya, jadi asam fosfat ya, sehingga kesamaan urin ini ya jadi meningkat ya, pH-nya makin turun. Kemudian yang sebelumnya adalah sekresi amonia oleh ginjal. Ya, jadi dua peristiwa inilah yang mempertahankan keasaman dari ya dari lumen tubulus ya. Nah, dalam keadaan normal ya, proton atau ion H+ ini ya, sekitar 30-50 dibuang dengan cara digabungkan dengan amonia tadi membentuk amonium. Ya, 10-30 nilai ekuivalen ini ya difiltrasi. Hasil filtrasi akan dititrasi ya, sehingga menjadi asam dititrasi oleh sistem buffer ya, buffer fosfat. Ini ada hubungan, grafik hubungan antara reabsorpsi bignat dengan konsentrasi bignat di dalam plasma. Jadi tadi adalah upaya-upaya untuk mempertahankan kadar bignat, ketersediaan bignat ya, harus selalu ada bignat atau karbonat ya. Kemudian ini ya, ini yang di garis atas ini adalah bignat yang bikarbonat yang di reabsorpsi, kemudian kanan adalah di plasma. Jadi makin banyak reabsorpsi, maka makin banyak yang di plasma ya. Tapi dilihat di sini bahwa ada garis besar yang direabsorpsi, maka ada penurunan tekanan CO2 atau ke atas sampai peningkatan CO2 ya. Normalnya adalah kisaran antara 2 dan 3 ya. Ini tadi adalah buffer dari buffer fosfat ya, cairan intraseluler dan urin ya. Jadi selain di urin juga ada cairan intraseluler, mekanismenya sama ya. Selanjutnya yang ketiga adalah protein. Buffer protein, asam amino, protein, plasma ataupun Hb. Ya, ini berperan pada cairan ekstraseluler ataupun intraseluler. Contoh yang pertama adalah asam amino, buffer asam amino. Bila terjadi peningkatan pH, ya, terjadi peningkatan pH di mana, ya, gugus karbon. Kita ingat bahwa suatu asam amino ada gugus karbonil, ya, COH ataupun amino, ya, NH2. Nah, bila ya, asamnya tinggi, ya, peningkatan asamnya rendah, ya, konsentrasi asamnya rendah, jadi pH-nya itu meningkat, maka COOH ya didisosiasi menjadi asam lemah. Nah, jadi mendonorkan H+, ya, sehingga diharapkan konsentrasi H+ di dalam darah itu meningkat, pH semakin turun. Sebaliknya, jika pH semakin menurun, ya, maka gugus amino yang bertindak sebagai basa lemah, akseptor penerima pH, ya, sehingga menjadi ion amino. Ya. Beberapa asam amino, histidin dan sistein, ya, mempunyai gugus samping ya yang dapat bertindak sebagai donor H+. Ya. Kalau kita donor berarti kita akan terjadi pelepasan gugus karbonil. Nah, selanjutnya yang kedua adalah protein plasma, mekanisme buffer plasma. Ya.
buffer protein ini terjadi di intraselular dan ekstraselular. Bila ya pH ekstraselular itu menurun, artinya konsentrasi H+ itu tinggi, maka sel akan memompa ya ion H+ ini ya dari ekstraselular ke intraselular. Ya, kemudian akan dibuffer oleh protein intraselular. Jadi kalau misalnya di dalam ekstraselular, cairan ekstraselular, pH-nya turun atau konsentrasi H+-nya tinggi, maka H+-nya akan dipompakan ke dalam intraselular. Ya, kemudian dibuffer di intraselular oleh protein intraselular. Nah, bila ekstraselular fluid ini pH-nya tinggi atau konsentrasi H+-nya kecil, ya sedikit ya, maka H+ akan dipompa dari intraselular fluid ke ekstraselular fluid. Ya. Kemudian akan dibuffer di sana, ya di ekstraselular fluid ini. Nah, perpindahan H+ ya masuk ke intraselular dari ekstraselular ataupun keluar itu akan digantikan oleh ion K+. Selanjutnya yang ketiga adalah buffer Hb. Ya. Hb ini selain berfungsi sebagai transport O2 paru juga mempermudah transport CO2 ya, tetapi kalau O2 ya Hb O2 ini berkaitan pada gugus hemnya, CO2 bukan. Ya, CO2 dia akan berkaitan pada proteinnya. Ya. Nah, di sini asam karbonat hasil metabolisme ini dapat dengan mudah, dengan cepat terdisosiasi menjadi H+ dan bikarbonat. Ya, nah H+ ini yang tinggi akan menurunkan pH, ya, jadi semakin asam. Ya, oleh karena itu ya Hb menyerap kembali proton ini ya dengan mengikat H+. Ya. Hb ini akan mengikat 2 proton ya untuk setiap molekul O2 yang dilepaskan. Jadi setiap 4 molekul O2, maka Hb akan mengikat 2 CO2. Ya, ada proton 2 H+ ya. Nah, di dalam paru pengikatan Hb oleh pengikatan O2 oleh hemoglobin menyebabkan pelepasan proton ya dari Hb. Proton dimaksud adalah H+ ya. Kemudian proton tersebut akan bergabung dengan bikarbonat ya untuk membentuk asam karbonat oleh enzim karbonat anhidrase. Kemudian diurai menjadi CO2 dan H2O. CO2 inilah yang akan diekskresikan. Ya, jadi ini adalah proses yang terjadi bagaimana kita mengekskresikan CO2. Ya. Jadi pada saat Hb yang membawa proton ya, membawa H+ ya, mengikat oksigen di paru ya, di kapiler paru, maka ya, H+-nya akan lepas. H+ yang lepas akan bergabung dengan bikarbonat yang membentuk asam karbonat oleh katalisis oleh enzim karbonat anhidrase. Kemudian diurai kembali menjadi CO2 dan H2O. CO2-nya ini akan dikeluarkan oleh paru. Ya. Ya. Dari siklus Krebs, ya kita lihat ada menghasilkan CO2. Ya, CO2 ini kan tidak melayang-layang sendiri ya, harus berikatan ya dengan H2O sama membentuk asam karbonat. Kemudian asam karbonat ini pun ya terurai menjadi proton H+ dan bikarbonat. Ya, H+ ini ya akan diikat oleh hemoglobin ya, buffernya hemoglobin pada setiap 4 oksigennya ion O2 yang dibawa oleh hemoglobin. Hemoglobin dengan O2 ini oksihemoglobin ya. Kemudian dibawa ya di paru-paru nanti proton yang akan dilepas ya
dilepas, kemudian berikatan dengan bikarbonat di paru, selanjutnya membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian akan diurai kembali menjadi H2O dan CO2. CO2 inilah yang akan dibuang, diekskresikan, diekhalasikan. Nah ini imbalance, asam basa imbalance, tidak seimbang. Jika kurang dari 7,35 pH kurang dari 7,35 asidosis atau pH lebih dari 7,45 alkalosis, respon tubuh untuk menanggulangi ketidakseimbangan atau imbalance-nya ini, imbalance asam basa ini disebut kompensasi Dikatakan sempurna bila pH kembali ke rentang normal. Dikatakan parsial bila keluar dari rentang normal. Misalnya suatu asidosis metabolik dikompensasi sampai akhirnya menjadi alkalosis respiratori. Itu dikatakan kompensasi parsial Nah, kompensasi ini kita udah singgung di awal. Bila penyebab dari perubahan pH itu adalah metabolik, maka hiperventilasi atau hipoventilasi yang membantu disebut kompensasi respiratorik. Tetapi bila penyebab respiratorik diatasi dengan mekanisme renal, maka dikatakan kompensasi metabolik. Ini sudah diindikan di awal penambahan ion H+, penambahan ion H+, berikatan dengan bikarbonat jadi asam karbonat, kemudian dilepaskan lagi di paru sehingga CO2-nya dikeluarkan, ataupun di buffer, sini di buffer, Nah ini dari sistem buffer ataupun dari sistem penyerapan atau reabsorpsi dari kidney yang menghasilkan proton juga akan meningkatkan pembentukan konsentrasi H+, sehingga H+-nya harus dikeluarkan Kalau di ini adalah ada contoh penambahan H+ mau dari luar sehingga H+ ini harus di buffer ataupun dibuang oleh respirasi ataupun dibuang oleh ekskresi di renal Selanjutnya ini adalah H+ yang dikurangi dari hasil buffer. Ini adalah proses menahan tadi H+-nya dibanyak keluar sehingga pH-nya makin tinggi karena protonnya banyak di-remove, banyak keluar dari tubuh. Oleh karena itu kompensasinya CO2-nya ditahan. Jadi respiration rate-nya akan diturunkan diharapkan dengan banyaknya CO2 tekanannya meningkat, maka pembentukan asam karbonat itu meningkat, akhirnya pemecahan menjadi proton dan bikarbonat juga meningkat. Jadi konsentrasi H+ meningkat, pH-nya makin turun. Ini keadaan orang alkalosis, kompensasinya alkalosis metabolik, kompensasinya respiratorik. Ini gangguan yang paling sering gangguan yang metabolik Pada umum produksi asam fix atau asam organik. Contohnya
ya, dari hasil metabolisme anaerob di jaringan, ya, glikolisis anaerob, produksi laktat, ya, akan mengakibatkan asidosis laktat. Selanjutnya pada orang-orang diabetes mellitus, ya, ataupun orang-orang kelaparan yang memproduksi benda-benda keton, ya, atau keton badis, mengakibatkan ketoasidosis, ya. Nah, yang jarang ini penyakit-penyakit glomerulonefritis karena tidak mampu mengekskresikan H+, ataupun kehilangan bikarbonat terlalu banyak pada keadaan diare, ya, pada keadaan diare. Nah, ini akan membahayakan, ya, karena kita butuh bikarbonat untuk buffer. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keadaan, ya, atau respon terhadap asidosis metabolik. Asidosis, pengurangan pH, ya, pH kurang dari 7,35, ya, dikompensasi oleh pernapasan, respirasi, sehingga respiration rate-nya ini meningkat, ekskresi CO2-nya meningkat. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh penyakit, ya, atau gangguan metabolik asidosis, ya. Penyebab yang mungkin ini ketoasidosis, shock, diare, atau gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya alkalosis metabolik, ya. Alkalosis metabolik, peningkatan pH lebih dari 7,35 akibat increase, ya, atau metabolik, peningkatan BIGNA, ya. Respirasi tetap untuk mengkompensasi, ya, tapi dalam hal ini harus menahan CO2 sehingga CO2 ini tidak banyak dikeluarkan, sehingga nafasnya, respiration rate-nya menurun, ya. Ini adalah contoh-contoh dari keadaan alkalosis metabolik, ya. Pengguna steroid, ya, suctioning gas nasogastric, muntah yang lama, ya, atau penggunaan diuretik tiazid. Ini akan kita bahas lebih lanjut di keadaan gangguan keseimbangan asam dan basa, ya, di modul patologis. Ini adalah contohnya bila gangguan yang terjadi adalah gangguan respiratori, ya. Contohnya adalah pertama asidosis respiratori, terjadi gangguan ventilasi alveolar sehingga gangguan eliminasi CO2, ya. CO2-nya meningkat, tekanan CO2-nya akan meningkat, maka sintesis protonnya pun banyak yang dilepas, ya. Maka pH akan meningkat, menurun, ya. Konsentrasi H+ yang meningkat, maka pH akan menurun, ya. Ya. Awalnya sistem buffering dapat mengatasi, tapi akhirnya terjadi penurunan pH, ya. Terjadi penurunan pH. Ya, kemudian yang kedua adalah alkalosis respiratori. Ya. Bila terjadi hiperventilasi alveolar, ya, di sini, ya, sehingga banyak CO2 yang keluar, ya, maka pH-nya akan meningkat, ya, jadi alkalosis. Ini adalah contoh-contoh etiologi alkalosis respiratorik, ya. Ini bisi pusat pernafasan ataupun kelainan bentuk dada, ya, sehingga orang-orang ini mengalami kesulitan bernapas, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian alkalosis respiratori terjadi jika ada hiperventilasi, ya. Contohnya rancangan hipoksemik ataupun penyakit paru akut, episema ataupun emboli paru.
Ya, sini ada kelainan-kelainan di stimulasi akibat stimulasi pada pusat pernapasan di medula ataupun mekanisme overventilasi yang lain ya. Di gambar ini disinggung contoh-contoh yang dikaitkan dengan nilai normal ya. Bagaimana treatmentnya? Yang kita perlu ketahui ini ya dulu ya. Nanti ini dipelajari di patologis ya. Kita coba kita lihat contohnya. Ya ini ada, nah ini aja ya, asidosis metabolik. Kita tahu yang namanya asidosis berarti pH-nya kurang dari 7,35. Nah sekarang kita tahu di asidosis metabolik ya, kita lihat bikarbonatnya bagaimana. Bikarbonatnya turun, sedangkan bikarbonatnya adalah basa yang kita gunakan untuk buffer, berarti ada masalah nih ya secara metabolik ya. Kompensasinya adalah secara respiratorik ya. Maka tekanannya ini harus diturunkan ya sehingga hiperventilasi. Nah ini keadaannya dilihat, orang-orang benar-benar tekanannya kurang dari ya, kalau sudah terkompensasi tekanannya kurang dari 35, artinya sudah hiperventilasi ya. Jadi ini kalau masih kisaran normal belum terkompensasi, tapi kalau sudah menurun berarti tekanannya sudah diturunkan, tekanan CO2 sudah diturunkan, artinya CO2 banyak dikeluarkan ya, itu berarti sudah terkompensasi. Biasanya kita akan tulis di statusnya itu ya, status pasiennya ini yang awalnya asidosis metabolik, setelah dilakukan beberapa observasi ataupun pengamatan ataupun terapi, kita cek kembali tekanan CO2-nya sudah mulai turun, berarti sudah terkompensasi. Statusnya sekarang adalah asidosis metabolik yang terkompensasi. Baik, sekian kuliah hari ini. Selamat belajar adik-adik. Silakan dijawab kuisnya ya. Tugasnya untuk meringkas jurnal silakan dibuat ya. Jangan menjadi beban, tetapi buat menjadi pemicu adik-adik untuk menambah referensi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa lagi.